Jadi gue tidur itu posisi gue kan miring nih bang di tenda. Saat gue tidur itu bang, itu gue ngerasa tuh tanah yang gue tidurin tuh, yang gue tindih, kayak bergetar bang. Jadi gue denger tuh dari telinga langsung ke tanah nih di tenda. Bawahnya gue kasih daun-daunan, atasnya gue kasih daun-daunan. Gitu. Yang tetap masuk air gitu kan. Karena kan kagak ketutup rapet seperti pakai plastik gitu kan. Ya udah, di situ gue kuyup bang. Gue basah-basahan, sembari nahan dingin. Kalau nggak salah gue di dalam bivak tuh nggak, badan gue nggak full masuk, cuman di depan bivak. Yang penting atapnya ketutup gue dikit gitu ya. Itu posisi gue begini bang saat itu bang. Gue bengong, gue liatin ke curug yang digulung erba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitrosidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja lu subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti lu semua penasaran nih sama sosok pria tampan yang ada di samping gue ini. Kenalin gak bang? Kenalin bang. Oh, iya bang, Acil. Oke bang Acil, sebelumnya terima kasih nih bang. Lu udah mau mampir lagi ke Timur Misteri ya bang ya? Siap bang. Ini permintaan dari teman-teman nih bang. Banyak yang request lah bisa dibilang ya. Teman-teman buat, karena banyak pelajaran lah yang diambil dari cerita-cerita lu sebelumnya. Untuk teman-teman nih, banyak nih Bang Kancil cerita di Timur Misteri. Lu tonton juga video ceritanya Bang Kancil yang ini nih. Wah, itu gokil banget nih Bang ya. Lu cerita di gunung ketemu sama pendaki tengkorak Bang ya. Oh iya Bang. Oh iya, itu gokil banget tuh. Dan di sini lu mau bercerita pengalaman di mana nih Bang? Ini soal pengalaman gue bersama teman ya, intinya kita cuma liburan doang sih Bang saat itu. Itu gue usaha untuk menyendiri dari tim, dari teman-teman. Dan sampai akhirnya gue solo hiking bang. Oh, jadi lu camping. Tapi lu ninggal rombongan untuk naik ke gunung. Untuk naik dan menyendiri gitu. Gue ingin sendiri, terus gue usaha naik ke kaki gunung. Dan di situ gue diserang yang namanya tiba-tiba tuh erba bang. Oh, di kondisi sendiri lu kena erba? Kena erba. Tahan lu bang. Siap bang. Wah, gokil. Kena air bah. Udah nggak pakai lama lagi. Lu simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas Misteri. Gue juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Kancil ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri, atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oleh Bang. Siap. Ngapain? Oh. Lu udah siap? Siap bang, itu yang gue tungguin. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya. Ya bang, ini gue cerita nih bang ya. Nggak usah bang, tidur. Oh, tidur. Berarti yang nonton juga tidur dong. Ini cerita lah. Oke bang. Ya di sini kembali lagi bersama gue Kancil. Timur Misteri. Itu ntar bang. Oh iya. Ya kembali lagi kali ini gue Kancil di Timur Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini bang, gue berawal dari Jakarta itu 6 orang ya. Salah satu dari temen gue itu dia bawa pasangannya bang. Dalam arti tuh dia bawa cewek. Lu juga bang? Ya saat itu single. Yo, sian banget. Gue jadi tension ya. Iya. Jadi lu nggak bawa pasangan? Agak bang. Sendiri tuh emang enak. Ya pokoknya sedih deh. Diceritain. Iya bang. Nah jadi berawal seperti itu bang. Halo bang, gue minta tisu dulu. Buat? Katanya sedih. Ya, goblok. Udah nggak jadi dah. Iya bang. Lanjut bang. Sorry. Keren lu bang.
Ya jadi gitu bang, berawal gue berenam dan beberapa teman gue tuh bawa pasangannya, terus kita pakai mobil bang. Kita jalan, kebetulan teman saat itu mobil keluarga nggak dipakai bang kita sama keluarganya. Jadi saat hari libur itu kita manfaatin buat kita ke daerah Jawa Barat, ke pergunungan di Jawa Barat lah bang bisa dibilang. Ya tepatnya bisa dibilang di Salak ya, Gunung Salak. Itu kita sampai kita berjalan itu dari Jakarta tuh mulai jam setengah 6 pagian lah, kalau masih jam 6 lah, jam setengah 6 atau jam 6. Saat itu kita rame-rame itu ada malam itu di Secret. Kita bermalam di Secret, kongko begini sampai ya pokoknya yang cowok gua sama beberapa temen tuh ada 3 orang kita ngobrol aja, selebihnya pada istirahat deh. Sama yang bawa mobil tuh dia tidur. Nah akhirnya kita putusin dari Secret tuh kita langsung mulai perjalanan di jam 6 pagi. Taruh jam 6 pagi lah bang. Start ya dari Start Jakarta. jam 6 pagi, kita kelar prepare, kita berangkat. Karena memang kita pengen butuh waktu lama juga di lokasi gitu kan. Pengen senang-senang lah lagi waktu libur situ bang. Itu 2007, kisaran 2007. Di bulan Mei kalau nggak salah bang. Itu di bulan juga Mei. bang ya. Iya. Nah kita lagi ada lagi pada libur lah gitu, lagi pada dapat libur. Nah kita berangkat ke satu tempat yaitu di pergunungan Jawa Barat. Cuman sesampainya kita di daerah Jawa Barat, kita ngeres di rumah salah satu penduduk di daerah sana. Di kaki gunung lah ya, bisa dibilang. Nah, di rumah tersebut, awalnya sih kita kongko-kongko biasa, Bang. Kongko kita sampai hampir siang lah. Kita kongko-kongko di situ, terus kita silaturahim segala macam, terus kita prepare tenda. Kita gelar tenda itu sebanyak 3 tenda, Bang. Karena yang bawa pasangan ini dia pengen sendiri gitu, berdua sama ceweknya di dalam tenda. Ya mungkin dia pengen ngobrol-ngobrol kali gitu, lebih serius. Serius ngobrol doang. Ya nggak tahu sih gue bang ya. Ya kan gue kan masa ilok gue ngikutin gitu. Nah, Goyang nggak bang tenda pada saat itu? kalau buat goyang kagak emang saat itu tenda itu rodanya lagi kagak ada gitu. Jadi nggak goyang bang. Udah permanen. Nah jadi kembali lagi bang, balik lagi di situ kita pada nancep tenda sebanyak 3 tenda di depan lokasi rumah tersebut karena cukup luas lah halamannya gitu kan. Nah kita ceritanya mau camper lah, camping ceria di situ sembari malamnya nanti kita bakar-bakar apa gitu, jagung atau ayam gitu kan. Bakar kenangan ya. Kalau kenangan kayak sakit banget itu bang. Nah balik lagi di situ bang, di siang itu gue nggak tahu kenapa mumpung di situ kali ya. Jadi rasa pengen gua ya bisa bilang kangen bang sama alam, rindu alam lah bisa dibilang. Rindu alam. Ya bener tuh di puncak ada tuh bang namanya. Ya kangen lah gitu gua sama sekitar, terus sama lokasi itu, sama trek itu. Gua punya inisiatif, gua bicara sama teman, men, gua mau ngecamp di atas cuman nggak di puncak, gua mau ya bisa dibilang salah hacking ya bang ya. Gue mau di dalam hutan aja gitu. Gue mau ngecamp di mana nanti gue ketemu titik capek, di situ gue ngecamp gitu. Nah berawal dari situ sih bang. Bareng rokok ya bang. Jangan. Udah lu isep baru nanya. Udah gue bakar. Nah berawal dari situ bang. Gue bicara sama teman, terus teman juga bilang ya itu terserah lu gitu. Cuman tanya yang lain. Nah teman juga pada setuju, pada ngedukung gitu. Ya terserah kalau lu mau pengen dia di atas sendiri gitu. Cuman gue orang mau pada di sini gitu kan. Akhirnya gue balik lagi pamit ke sepuh di situ lah, bisa dibilang salah satu tempat nih yang punya tempat lah ya. Gue bicara sama yang punya tempat. Pak, saya mau ke atas cuman nggak muncak, saya mau sendiri nih, bukan sama teman-teman di sini, saya nitip teman-teman di sini. Ya udah nggak apa-apa kan karena udah biasa. Terus saya mau ke atas gitu, setemunya aja nanti saya ngecamp gitu kan. Cuman niat gue udah ada nih dari bawah. Saat itu gue udah ada niatan gue pengen ngecamp di satu jalur, yaitu jalur Curug daerah situ. Gue mau ada di Curug itu gitu, mau ngecamp di daerah Curug, di sekitaran Curug lah. Diizinin. Beliau nggak tahu nih saat itu gue mau ngecamp di mana gitu, beliau nggak tahu. Cuman gue bilang secapeknya gue nanti mau ngecamp di mana, sempet nanya sih kalau nggak salah, mau ngecamp di mana, di sebelah mana. Kan situ ada jalur Hutan Pinus gitu kan, ada jalur Curug di situ. Ya nanti setemunya capek saya bakalan berhenti di situ. Gue bilang begitu sama si petua itu. Nah akhirnya
disetujuin, gue berangkat lah ninggalin teman-teman. Bukannya gue nggak peduli sama teman gitu, maksud gue teman-teman gue saat itu di posisi aman gitu, di rumah orang tua itu. Akhirnya gue lakuin pendakian gue, perjalanan gue tersebut untuk solo hiking. Nah, di balik itu setelah diizinin sama petua tersebut dan teman-teman, akhirnya gue packing alat gue. Yang mana tadi 3 tenda itu gue bongkar salah satunya. Lu bawa tenda tetap? Gue bawa tenda tetap, gue bawa keril, gue bawa alat-alat, isi keril. Semua lengkap bang, kagak ada yang ketinggalan. Gue bawa SB segala macam. Gue bawa matras. Oke, satu tenda itu penuh sama bawaan buat sewajarnya pendaki lah. Kebutuhan di atas. Kebutuhan di atas. Dari situ gue melakukan perjalanan solo hiking tersebut bang. Tapak demi tapak gue jalanin, gue alurin jalur tersebut sambil nikmatin suasana di sore itu. Nah, sampai ketemulah di mana titik yang gue mau, dan di situ gue sendiri tanpa ada siapapun. Itu yang gue mau gitu. Saat itu entah kenapa gue lagi pengen sendiri di kesunyian gitu, di dalam hutan gitu. Kayak sunyi dari sore masuk ke malam gitu, terus ke pagi lagi, kayaknya nikmat banget gitu. Gue pengen ngerasain itu karena udah lama nggak ngerasain itu gitu. Gue pengen kayak gitu. Sampailah gue kisaran 2-3 jam lah, kurang lama gitu. Karena dari bawah ke atas itu ke curug tersebut tuh, ke jalur curug nggak begitu jauh bang. Ya adalah kisaran 2-3 jam gitu. 3:30 gue di situ, gue mulai prepare tuh, nancep pasak, masang tenda, gelar segala macam. Terus gue bikin secantik mungkin lah gitu kan, sampai di lokasi. Jadi curug tersebut bang awalnya adanya di bawah kaki gue. Gitu. Maksudnya bang? Jadi pas gue sampai nih di jalur arah curug ya, di jalur arah curug kalau pendakian kan tinggal lurus, kalau gue ke kanan melipir. Itu posisi curug adanya di hadapan gue. Oh, di bawah gue. Di bawah jalur pendakian. Di bawah jalur pendakian, betul bang. Jadi pas gue sampai, gue tinggal ngelongok gitu tuh jatuhnya air curug. Jadi adanya di bawah kaki. Nah di situ gue mulai angkat tuh kemauan gue dengan yang namanya cari lokasi lah, cari space untuk gelar tenda. Nah tuh gue pelipirin tuh curug, tebingnya ada jalur di samping jalur setapak. Itu jalur bebatu, ya cukup terjal sih buat gue kalau buat arah turunnya ya. Itu gue turun, jadi gue nyebrangin curug. Gue adanya posisi di seberangnya curug tersebut. Nah, sampailah gue di seberang curug tersebut. Karena gue melipir dari pinggir, sampailah gue ke seberang curug tersebut. Itu mulailah gue melakukan pencarian titik aman di mana gue waktu masang tenda nanti gitu. Dan gue bikin dapur-dapuran lah gitu, dapur-dapur kecil buat gue masak-masak nanti. Karena gue sendiri gitu, gue harus nyari titik aman. Nah, ketemulah titik aman, gue pasang tenda, gue tancap, pasak, gue gelar segala macam. Udah beres semua, udah gue packing, gue edit cantik lah gitu, rapih gitu. Dalam arti cantik tuh ini mungkin lah, serapi mungkin. Tenda gue udah terbentuk, terus kompor juga gue taruh di paling pojok karena biar nggak terlalu kena angin dari inian air curug gitu, semburan air curug. Jadi gue cari space dapur tuh, dapur-dapur kecil lah gitu buat gue masak, yang kiranya aman gitu kan. Damai banget tuh bang ya. Nah gue ngerasa begitu, tenda udah jadi, gue buka pintu tenda lebar-lebar, gue duduk, gue ngelamunin. Kayaknya mumpung waktu masih dapet nih ya, masih sore, maksudnya masih ada sinar matahari gitu, masih siang lah gitu, awan langit belum hitam, belum malam. Gue usaha untuk cari kayu bakar. Di tepatnya gue cari kayu bakar, nemu ya bisa bilang banyak lah, cukup banyak gitu untuk gue sendiri gitu kayu bakar. Gue punya inisiatif buat nanti malam tuh buat ngangetin gue gitu di dalam tenda. Jadi gue bikin api unggun bang. Nah, gue bikin api unggun kecil, gue bikin kayu bakar sampai tuh jadi barah lah, jadi nyarong gitu ya kayu. Jadi barah, jadi buat bantu penerangan cahaya juga bang gitu. Nah di situ gue udah segala hal udah gue lakuin lah, dari makan ringan, makan besar gitu kan, cemilan-cemilan gue keluarin. Terus ngopi-ngopi sampai gue nyeduh ini, nyeduh itu, bikin teh gitu kan, susu. Nah, di situ hawa lelah gue datang. Tapi sebelum itu juga bang, sebelumnya di cerita itu gue di pengalaman itu sempet mandi dulu.
ketika gue abis capek masang nyusun tenda gue di posisinya enak di mana, terus dapur gue enaknya di mana, kan lelah tuh gue capek, gue sempat mandi dulu di situ bang. Sebelum itu semua gue sempat mandi di curug tersebut. Itu gue buka pakaian gue karena di situ nggak ada orang satupun bang, pengunjung gitu, ataupun dari pedesaan situ lah ya, warga situ atau dari pendaki yang pada mau mandi di situ bersih-bersih itu nggak ada saat itu, hari itu nggak ada, sore itu nggak ada. Jadi gue buka baju ya gue telanjang aja lah gitu, cuman pakai boxer doang lah saat itu, gue pakai celana panjang army, cuman gue pakai dalaman tuh boxer. Tuh gue sempat mandi lama, cukup lumayan lama juga mandi setelah nyari kayu bakar itu ya. Nah masuklah yang ke tadi bang, udah habis makan cemilan terus segala macam, masuk hawa ngantuk gua. Itu pun kisaran ya udah cukup gelap juga sih bang, kisaran jam 7 atau jam 8 lah gitu, karena gue sendiri jadi kan sunyi itu bang. Nah itu headlamp biasa gue kalau malam hari tuh di tenda headlamp gue gantungin di dalam, di atas tenda. Gue buka pintu tenda, gue tiduran, kaki gue ke dalam tenda, kepala gue keluar tenda. Nah itu gue ngeliatnya langsung ke langit, ke awan. Itu kayaknya gimana ya, beban apa namanya sih, masalah gitu, urusan kayak yang kita punya tuh saat itu hilang seketika bang. Itu yang gue pengenin tuh, view itu dapat gitu. Yang di hati gue tuh, jadi yang gue rasain tuh tenang aja gitu di dalam hutan sendiri, terus gue di dalam tenda gitu kan, ada api unggun, terus gue ngeliatin langit gitu. Anak itu senja juga loh bang. ya gimana bang, emang ya saat itu gimana ya, yang gue pengenin tuh dapat gitu. Jadi gue Puas lah ya. puas gitu, kepuasan tuh dapat gitu sepenuhnya di diri gue. Gue liatin awan itu, jalannya awan itu kenceng gitu di sore itu, kayak ketiup angin tuh, awan tuh kan ketiup angin tuh jalan tuh ya, kayak apa sih, awan tuh berbalapan jadi kayak irama musik gitu. Kalau menurut gue jadi jadi gimana bang ya, ngerasa nyaman aja gitu bang. Jadi bebas gitu, gue bebas gitu, seneng aja tuh. Saat gue tidur gue ngerasa gue udah mau pules gitu bang. Cuman ya gimana ya, entah itu gue awalnya gue paham gue suges, gue sadar gue suges nih gitu kan. Jadi gue tidur itu posisi gue kan miring nih bang di tenda. Saat gue tidur itu bang, itu gue ngerasa tuh tanah yang gue tidurin tuh, yang gue tindih kayak bergetar bang. Jadi gue denger tuh dari telinga langsung, kan langsung ke tanah nih di tenda. Begitu bang. Gempa bumi. Nggak ngerti. Nah itu gue paham, gue suges nih gitu kan. Cuman gue resepin lagi, kok makin jelas suaranya. Akhirnya gue bangun lah dari tidur, duduk di dalam tenda. Apa gue keluar nih ya? Gue ngeri kenapa-napa juga gitu. Itu hati gue langsung duk 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 begitu bang. Itu gue keluar, paksain gue keluar. Entah keberanian apa yang ada di diri gue gitu, gue kedorong kayaknya gue harus keluar gitu. Gue lihat gue lihat tuh lokasi sekitar, pokoknya di lokasi tenda gue gitu, itu nggak ada yang berantakan. Cuman di situ yang gue lihat api unggun yang ada di pojok dekat kompor gue tumpukin di situ kayu-kayu bakarnya, itu kan udah mati, udah jadi bara, baranya itu ngejarong lebih nyala, dan itu menimbulkan api besar gitu di kayu. Nyala lagi di kayu tersebut. Nah di situ gue sedikit tanda tanya dan panik bang. Angin kencang banget nih malam gitu kan. Dengan kepanikan gue refleks langsung ke atas. Balik lagi gue ke atas, melipirin jalan setapak tanpa bawa headlamp, karena saat itu kayu bakar itu nyala apinya, jadi kebantu penerangan cahaya di lokasi tenda gue itu dari si api itu bang. Jadi jarak tenda gue untuk naik lagi ke tebing yang pertama kali gue datang itu nggak cukup jauh jangkauan tempatnya. Jadi gue melipir lagi dari jalur setapak, nyebrang lagi ke lokasi pertama gue sampai. Lu penasaran sama suara ini? Penasaran. Gue ke tebing itu, gue rasain angin di situ benar-benar kencang. Nggak lama kemudian disusul lah dengan adanya airba tersebut. Jadi begitu gue sampai di atas, itu airba langsung ngegulung. Iya.
tanpa hitungan menit. Bang, ya. Mungkin bisa dibilang begitu gue baru nyampe, ya bisa dibilang detik lah bang. Itu langsung airball sebanyak-banyaknya. Itu air langsung begitu, langsung nyembur dari dalamnya hutan gitu, semak-semak. Itu warnanya coklat dengan gulungan air yang sangat serem. Kalau menurut gue saat itu. Ya bisa dibilang, ya gimana sih, kalau lo suka nonton berita nih ya, lu nonton tuh banjir bandang kayak gitu kan, airnya tuh coklat dan air tuh gulungannya sangat deras gitu kan, ya kayak gitu semburannya gitu kan, kayak dari kali ini pintu air gitu kan ditutup, begitu dibuka kan nyemprot dia tuh kenceng gitu kan gulungannya, ya kayak gitu semburannya bang. Tuh barengnya nama angin, kemunculan air itu dibarengin sama angin gede gitu, itu sampai kibar-kibar. Gue punya jaket juga, benar-benar anginnya kencang gitu bang, berasa di badan gue berasa langsung begitu. Itu gulungan air yang sangat dahsyat besarnya bang, dengan air yang coklat pekat gitu. Itu nggak tahu tuh campur sampah apa aja, soalnya saat jatuhnya air itu ke curug, gulungan air itu ke curug jatuhnya, itu gue ngeliat badan pohon, satu pohon bisa dibilang, bukannya ranting atau kayu-kayu gitu atau akar-akaran, udah satu pohon sama akar ke gulung air bang. Entah dari mana itu pohon yang di sebelah mana yang tumbang, gue nggak ngerti. Ke bawah air itu ya? Ke bawah air itu saat itu bang. Itu anginnya kenceng banget bang, berasa di badan gue. Saat itu udah cuman ada ketegangan, kepanikan, sama rasa down yang mendalam di diri gue bang. Alat semua hancur bang, ke bawah. Tenda lu di bawah bang? Ke bawah semua. Tenda tuh, di dalam tenda gue yang udah gue bentuk, yang udah gue pasang, yang udah gue tancap pasaknya, itu kegulung bang sama air, sampai rata sama air, nggak kelihatan. Di posisi tenda gue mungkin udah sedalam 6 meter kali kalau diselamin dalamnya, karena dari tempat ketinggian yang gue diri itu ke curug ini kan dalam nih, air curug kan di bawah tuh, itu udah tinggi air dari itu. Mungkin kalau gue duduk di tebing ini, di jalur ini nih yang tempat gue berdiri, gue turunin kaki gue sedengkul lagi tuh jarak air nyampe ke atas. Itu sangat dahsyat arusnya bang, semburan air itu sangat dahsyat dari atas. Itu air bah, air coklat pekat gitu, kotor lah bisa dibilang, airnya campur tanah ya, sama sampah ke bawah. Itu udah, gue udah nyerah, udah down, udah panik, keringet dingin lah gue di situ, pucet lah gue bisa bilang, nggak keringet dingin, bilang pucet lah gitu kan, bingung gitu. Pucet itu satu, takut bang di kegelapan, dua tanpa cahaya, ketiga barang-barang gue lenyap. Headlamp itu di tenda bang ya? Semua, nggak hanya headlamp bang. Ini gue kasih tahu sedikit ya. Gue ada tas lempang kecil di dalam tenda gue. Itu isinya ya dokumentasi gue plastikin semua. Entah itu kalau ke bawah dan nantinya bakalan kembali normal air tersebut, nyangkutnya di mana entahlah. Cuman intinya mungkin itu selamat gitu, karena itu di dalam plastik gitu saat itu. Cuman ya udah ke bawah air, mau diapain. Gue emang biasa bang kalau naik gunung atau lagi di alam, itu identitas semua satu dompet gue taruh di plastik kiloan, di plastik es lah tuh bisa dibilang. Gue taruh situ terus gue ikat mati ya udah. Jadi kalau kita di jalur kena hujan atau ada trouble apa, identitas kita itu, dokumentasi kita itu aman gitu, karena ada di dalam plastik. Dan itu ke bawah semua tuh bang? Itu ke bawah semua di dalam tenda, kegulung semua sama air. Udahlah, gue diem di situ di kegelapan, gue bengong, nggak ada cahaya. Korek satu pun itu juga ada, satu-satu korek gas gue bawa ada di dalam tenda, sama rokoknya itu. Gue bawa rokok 2 bungkus kalau nggak salah. Gue bawa rokok, semua ke bawah air. Jadi tinggal yang tersisa yang di badan itu? Di badan gue tinggal baju, pakaian yang gue pakai lah. Cuman di saat gue lagi, bisa bilang frustasi lah gue bilang ya. Kenapa gue bilang frustasi? Gue bingung saat itu bang. Gue mau lanjut kabur untuk turun ngilangin hawa takut. Gue ngeri lebih banyak musibah yang gue dapetin. Karena apa? Arah gue turun butuh perjalanan 2-3 jam ke bawah tanpa cahaya men. Iya, lu nggak bawa headlamp ya? Gue ngeri gitu. Dan di jalur turun itu masih ada titik-titik jalur air kecil di bawah. Gue ngeri semua jalur air itu dari dampak dari airba itu ketutup sama jalur airba. Lu mutusin nggak turun tuh ya? Ya bingung. Karena gua. jadi iya benar. Bingung di situ gue. Dan pada akhirnya gue sadar, karena gue pakai celana yang gue pakai ya, itu gue celana panjang model kayak army lah bang ya, celana ngetrek lah kalau anak gunung bilang. Itu gue banyak kantongnya. Dan di sini gue nih ada kantong kecil ukuran buat bayonet lah, buat pisau. Itu masih nyangkut di paha gue ternyata bang.
Oh, lu masih bawa bayonet? Masih bawa Itu yang bayonet. tersisa. Itu yang tersisa. Tinggal satu-satunya barang gue yang tersisa tanpa kegulung herba tersebut. Di situ gue gunain itu bener-bener. Gue manfaatin itu dengan bener-bener. Pisau itu gue keluarin untuk menebang pohon yang kayunya cukup besar lah bisa dibilang ya. Dan gue cari yang nggak berduri lah gitu kan. Di jalur Salak itu banyak pohon-pohon yang berduri. Gue raba-raba di dalam kegelapan. Nggak cukup jauh sih, jangkauan masih gue cari karena gue nggak berani jauh-jauh karena gue nggak bawa cahaya, nggak bawa headlamp karena headlamp semua udah nggak ada ke gulung air yang tadi gue bilang. Gue tebangin sekitaran gue untuk gue bikin bivak bang saat itu. Udah ngebahas krep tuh. Gue bikin bivak dengan seadanya, secukupnya, ukurannya bisa bilang berapa kali berapa lah gitu ya. Itu gue atapnya pakai bisa bilang daun-daunan lah sama alasnya. Udahlah gue paksain masuk. Di saat gue lagi pembangunan bikin bivak itu hujan pun turun bang ternyata. Jadi pas gue lagi nyari kayu-kayu, terus gue pasang baru semi jadi lah gitu ya bivak tersebut. Itu gue langsung dijatuhin air hujan, dikucurin hujan. Lama-lama deras tuh hujan. Nah disitulah gue kuyup, basah lah bisa dibilang gitu ya. Gue kuyup, basah. Ya gue terpaksa basah-basahan di bivak. Karena di bivak itu kan gue bikin dari atapnya kan dari daun-daun tuh. Kayak daun pinus salah satu gitu kan, dia kan kecil-kecil bang gitu, renggang-renggang gitu. Cuman ya kalau banyak kan nutup juga lah gitu. Gue cuman buat ngilangin hawa dari hawa angin doang, hawa dingin. Tapi ternyata kan malam itu hujan, gue diserang hujan setelah adanya herba datang hujan. Gue lagi ngebangun dirin bivak itu. Ya mau dibilang apa? Jadi gue hujan-hujanan di dalam bivak itu basah. Tanpa satu cahaya, sedikit cahaya pun gue nggak megang. Cuman ya megang itu yang gue manfaatin, yang gue pegang, yang gue masih punya bandar gue tuh bayonet itu, pisau itu. Karena jadilah bivak. Gue lancip-lancipin buat tancapin ke tanah, bla 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 bla. Darurat jadilah, ya bisa dibilang shelter sementara lah gitu, bivak tersebut. Buat ngurangin dingin aja. Cuman tetap karena dingin mungkin bisa hilang saat malam itu. Cuman karena datangnya hujan malah tambah dingin gue bang. Ya karena dihujanin, jadi ya pada masuk air bivak gue karena cuman alasnya ya daun-daunan doang gitu. Bawahnya gue kasih daun-daunan, atasnya gue kasih daun-daunan gitu. Cuman tetap masuk air gitu kan. Karena kan kagak ketutup rapet seperti pakai plastik gitu kan. Ya udah di situ gue kuyup bang. Gue basah-basahan sembari nahan dingin. Kalau nggak salah gue di dalam bivak tuh nggak, badan gue nggak full masuk, cuman di depan bivak. Yang penting atapnya ketutup gue dikit gitu ya. Itu posisi gue begini bang saat itu bang. Gue bengong, gue liatin ke curug yang digulung herba itu. Gue liatin, memang nggak kelihatan karena gue nggak pakai headlamp, cuman nggak pakai cahaya, tapi kita bisa mendengar tuh suara gulungan air itu, arusnya, derasnya air gitu. Gemuruh air ya. ya. Itu gue liatin ya bang. Sampai gue mikir ini, gue harus gimana Allah. Nah disitulah timbul tuh suges gue lagi bang. Ya gue bilang itu suges karena nggak ada apa-apa emang. Ya mungkin kalau saat itu gue masih megang cahaya gitu, senter atau headlamp gitu ya bisa dibilang. Ya gue senterin keseluruhan memang kagak ada apa-apa gitu. Jadi gue yakinin itu gue suges gue gitu di dalam kegelapan, dinginnya malam, ditimpa hujan dan hawa takut yang dalam gitu kan karena herba tersebut. Gue akuin itu. Gue di sekeliling bivak gue denger suara orang bang. Suara temen-temen, suara pendakian. Ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi ketawa. Jadi kayak gue di bivak nih, sebelah gue ada tenda-tenda pendaki. Lu rasain seperti itu? Kayak gitu udah. Jadi gue ngeliatin lobang curug nih yang udah kegulung air tuh ya, yang gue dengerin suara air itu doang, arusnya air gitu. Gue dengerin, baru gue liatin. Ke bawah itu semua bang. Kepikiran gue suara-suara orang itu. Kayak berasa ini bivak sebelah gue nih tenda si A, tenda si B gitu. Jadi kayak ada tenda-tenda orang gitu. Itu sampai posisi duduk gue ini bang. Di malam hari itu bang, saat gue kedinginan tuh kehujanan, itu mau gue rubah gitu. Itu nggak bisa, saking takutnya gue. Takut gue bener-bener, cuman mata gue fokus ke depan aja bang. Dengerin suara air itu, derasnya air. Ini gue mau gerak gitu, mau turunin tangan gitu, gue mau blonjor gitu kan, apa gue mau masuk ke dalam bivak lebih dalam gitu kan, biar bisa udah ya hujan-hujannya gue rebahan aja dah gitu kan. Kagak bisa gerak sama sekali badan gue karena gue takut gitu. Jadi takutnya gue tahu gue sendiri, tapi jadinya ya. Iya, jadi
Gue tahu gue sendiri, tapi gue denger suara orang banyak, kayak ada di sebelah bivak gue ada tenda lagi gitu. Terus ada suara-suara orang pada ngobrol gitu, yang ketawa, yang bercanda gitu kan, yang pada ngobrol gitu. Itu kisaran ada sejam itu bang gue ngalamin itu. Nah dari hawa takut gue itu, dari parno gue itu, gue ngeberaniin diri akhirnya bang. Ayo Cil, bangun. Soalnya gue ngerasa dingin banget itu bang malam itu. Ayo Cil, bangun Cil. Akhirnya gue bangun. Dari gue duduk itu kayak badan gue ngangkat pantatnya, gue kayak kaku banget bang. Karena takut itu menyelimutin bang. Jujur takut, semua orang pasti takut gitu. Ada rasa takut. Gue mau ngangkat pantatnya, mau keluar itu dari bivak. Berat banget bang badan gue. Gue paksain, berinding di kaki gue. Gue paksain tuh bang di situ. Berdiri lah gue depan bivak. Gue maju beberapa langkah, gue liatin tuh air herba itu yang di curug. Airnya tetap begitu bang, lonjak-lonjak, nyembur. Gulungan itu masih dahsyat lah. Gue dengar suara azan. Karena ya tadi gue bilang dari pemukiman nggak terlalu jauh space gue buat ya, tempat gue ngecamp itu nggak terlalu jauh dari pemukiman. Cuma selisih 2-3 jam lah berangkat ke curug, gitu, udah nyampe gitu. Jadi ke bawah tuh masih perkampungan. Gue dengar suara azan subuh bang. Allahu Akbar. Di situ gue berdiri depan gulungan herba itu tuh di curug. Gue ngerasa adanya ketenangan bang. Selamat lah gue. Alhamdulillah. Di situ gue langsung bang sholawat gue bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gue bersyukur sama yang kuasa bang. Gue masih diselamatin, masih diberi petunjuk untuk arah pulang. Dalam arti itu gue liatin sambil gue berdiri, air tuh lama-lama surut bang. Herba itu hilang lama-lama, surut. Cuman air tuh masih coklat. Karena ya mungkin gulungan herba itu kan apa juga digulung gitu kan, derasnya air gitu, sampai warnanya coklat pekat lah gitu. Saat itu gue lihat lama-lama surut, suaranya makin kecil, arusnya gitu. Suara dari arus itu makin kecil, arus air itu. Gue bilang, wah ini surut kali nih. Gue balik ke bivak, gue beresin tuh, gue cabutin kayu-kayunya. Gue bongkar lah, bisa dibilang bivak itu gue bongkar. Terus karena apa, bisa dibilang udah cukup terang lah ya, subuh tuh udah cukup terang, udah kebuka lah gitu langitnya, udah cukup terang. Gue tuturin tuh kayu-kayu bekas gue pasang gitu, sampah-sampah daun-daun yang gue tebasin gitu, gue tuturin, gue ambil, gue pinggirin, gue cari space yang mana, karena situ bisa dibilang mungkin tempat rekreasi orang-orang sekitar ya bang ya, pemuda-pemuda situ atau anak-anak situ yang biasa pada kalau sore mandi di situ, main di situ gitu ya. Jadi ada beberapa space tuh paling pojok ada bekas bakaran sampah gitu bang. Pembuangan sampah lah, ada bakaran sampah, buang sampah di situ, dikumpulin di situ buat ditaruh di situ. Nah itu gue taruh tuh bekas-bekas bivak gue, kayu-kayu, terus daun-daun yang udah gue tebas-tebasin tuh, yang bekas gue pakai, gue taruh di situ bang, gue amanin di situ. Jadi gue bersihin lah gitu. Udah, tuh gue ngerasa yakin buat di situ, gue baru ngerasa yakin untuk gue pulang, turun ke bawah, jumpai teman-teman gue di rumah petua tersebut. Gue turun, sampailah gue di rumah petua tersebut, yang mana rumah itu disinggahi sama teman-teman gue. Akhirnya gue ngomong sama teman-teman gue, karena dari beberapa teman ada yang udah bangun nih pagi-pagi itu. Lah, alat lu mana? Carry lu mana? Tenda lu mana? Lu masih tinggalin, so lu mau naik lagi ke atas. Nanti sore kita mau cabut gitu kan. Ambil dulu sana. Gue bilang sama dia, ke gulung herba kena banjir, gue bilang gitu kan. Ketawa teman gue, ngaco lu jual ya, ngeledek gitu, bercanda lah gitu kan. Nah udah selalu gue capek, gue mandi dulu. Nah ternyata gue mau mandi tuh di rumah orang tua tersebut. Nah teman-teman pada ngumpul tuh, pada bangun dengar suara gue berdua tuh debat sama teman, ledek-ledekan lah bisa dibilang. Ngumpul, kok bisa pada nanya-nanya yang lain, terus yang cewek juga pada nanya. Nah ini keluarlah yang punya tempat nih, orang tua tersebut. Emang saya lupa bilang, sekarang nih lagi musimnya herba di sini. Jangan suka lama-lama di jalur air, apalagi yang di curug, yang di atas tuh itu herba suka dateng, katanya gitu. Curug yang di atas herba suka dateng. Aduh, saya dari situ tadi bah, gitu gue ngomong.
Nah itu ternyata udah kekhawatiran orang tua itu untuk gua. Dari awal gua melakukan perjalanan tersebut. Jadi dia udah khawatir, Kancil mau ngecamp di mana ya? Mungkin dia udah tahu kali gitu. Dia berharap, berdoa gua nggak ada di curug itu. Karena memang saat gua ada di situ bulan itu lagi bulannya erba. Lagi banyak erba lah karena musim atau lagi sering hujan lah di situ di daerah Jawa lagi sering hujan saat itu. Jadi erba suka datang. Akhirnya dia pikir gue nggak bakalan di situ dan ternyata dugaan dia meleset. Gue malah ngecamp di situ gitu. Bagusnya lu selamat bang ya. Alhamdulillahnya gitu. Ya ini mah balik lagi yang dibilang ya kuasa Allah gitu bang. Intinya ya ini teguran lah buat gue ya. Itu untung barang-barang gue gitu. Yang nggak dibilang untung sih gitu, sayang gitu. Cuman ya iya bisa dibilang ya masih untung lah ya. Itu barang-barang doang yang dikasih seperti itu gitu kan, ditiadakan gitu. Entah kalau gua gitu kan ya amit-amit sih bang ya. Gue sih masih pengen umur panjang gitu, sehat walafiat gitu. Ya gimana kalau sampai terjadi ke gua gitu, digulung erba sederas itu gitu. Entahlah gitu apa yang terjadi. Dan di situ pun orang tua tersebut nasehatin. Ya untung kamu nggak apa-apa gitu. Ya alhamdulillah bah, balik lagi kuasanya Allah ini mah bah gitu bang. Kita juga nggak pernah tahu dan nggak bakal tahu kan yang namanya ajal ya kan, dia bisa bilang maut lah gitu, jodoh rezeki maut kan Allah yang ngatur. Nah disitulah orang tua tersebut nasihatin gue gitu, banyak kasih nasihat lah buat gue gitu soal jalur-jalur di lokasi tersebut, bisa dibilang di Gunung Salak gitu. Ya intinya ini semua buat pelajaran gue pribadi gitu. Dan balik lagi ke teman-teman ya, maupun gua atau lu atau kalian semua lah bisa dibilang ya. Ya kalau kita lagi di hutan ya kita harus pinter-pinter nyari strategi gitu. Dalam arti kayak space nih buat pasang tenda enak apa enggak dan jangkauan atau tidak dari yang lain gitu. Atau kalau kiranya ada pohon gede kita jangan di bawahnya nancepin tenda, apalagi kalau pohon gede itu pohon besar itu udah cukup tua usianya, ngeri terjadi apa-apa. Itu lebih mempertimbangkan lu bang ya, situasi dan kondisinya. Gitu. Iya, sebenarnya sih gue pun itu udah gue ngerasa diri gue ya, kalau buat diri gue itu perhitungan gue udah keren banget, udah nyaman banget gitu. Gue udah nyari space yang enak gitu. Cuman ternyata di situ gue pun masih salah, ya itu jalur air gitu gue pakai gitu. Ternyata itu jalur air gue pakai. Karena gue bilang jalur air, ya gue nggak jauh dari curug. Jadi gue melipir dari samping, ngebelah tuh jalur curug. Gue seberangin jalur. Jadi curug itu gue seberangin. Ini curug nih. Gue turun. Nah gue di bawahnya curug kan bang. Itu gue nyebrang. Nah karena gue pikir space hutannya lebih enak di situ kan, lebih bukan menantang buat gue. Kalau buat sendiri kayak lebih keren banget. Gue nongkrong tenda di situ gitu. Jarang-jarang tuh gue pasang tenda di situ. Gue cuma mau nyari view enaknya doang, elegannya lah bisa dibilang. Tapi bahayanya nggak ada perhatian ya bang. Bahayanya gue nggak perhatikan gitu. Ini buat pelajaran juga kita bang. Iya bang. Nah mungkin segitu aja cerita pengalaman gue untuk kali ini bang. Oke, Najil, terima kasih sebelumnya bang. Iya. Lu udah mau bagi cerita lu lagi nih. Iya. Jadi intinya ngebahas scrap lu ini atas dasar kondisi bang ya, yang memungkinkan lu harus bahas scrap. Ya, karena lu untuk memutuskan turun juga nggak mungkin. Iya bang. Di kondisi yang malam itu, lu nggak ada penerangan, benar-benar yang ada di badan lu dong ya. Iya. Mungkin ketika lu turun pun lu bisa mikirin itu bakalan ada bahaya lagi gitu bang ya. Karena di kondisi malam-malam kita yang panik. Jadi lu ambil keputusan untuk ngebahas scrap di situ, bikin mau nggak mau ya karena tuntutan gitu kan. Iya, harus mau gimana? Karena kondisi juga bang ya. Nah, ada yang mau gue tanya nih bang dari semua cerita-cerita lu bang. Iya bang. Di kondisi lu tidur tadi kan lu sempat ngedenger kayak suara gempa lah, guncangan gitu ya, gemuruh. Iya. Terus lu mutusin buat keluar. Itu bagaimana kalau lu nggak keluar bang ya? Ya itu timpa ombak juga bang ya. Walau alam itu semua bang. Kita juga nggak bisa nebak-nebak ya. Cuman ya yang tadi gue bilang, hawa penasaran ketika gue tidur posisi miring, emang gue denger suara gemuruh nih. Makin lama kok gue perhatiin makin kenceng. Bangunlah gue dari tidur. Sampai ada kemauan gue nih, tadinya dari kemauan ini tanda tanya bang. Dalam arti tanda tanya, keluar jangan ya gitu. Nah itu
nggak tahu kenapa udah kayaknya gue pengen buat keluar gitu. Aduh gue keluar aja gitu. Kayak ada ngedorong udah semua itu udah kayak ada ngatur bang. Jadi gue keluar lihat sekitar di luar tenda. Gitu. Oh, atas dasar penasaran. Penasaran. Lu Tadinya kan malah nyari sumber itu. Gitu, iya, suara tadinya itu. malah tuh gue kagak mau keluar gitu. Yang tadi gue bilang tanda tanya keluar jangan gitu. Cuman penasaran tuh gede sampailah gue keluar. Nah, ini bang, kan logikanya bang ya kalau kita dalam tenda Iya. di gunung gitu kita mau keluar pasti kita bawa penerangan nih bang. Lu ngapa nggak bawa headlamp lo itu bang? Kan jadi gimana ya? Udah pas sampai di luar, gue pikir kan ada cahaya dari api unggun gue nih bang. Nyala ya. Iya. Jadi yang tadinya jadi areng, jadi bara lah bisa bilang. Itu dengan hembusan angin kenceng datangnya, tahu-tahu tuh jadi api lagi bang, makin besar. Nerangin kondisi situ. Nah gue pikir ya jangkauan bang dari tenda gue ke atas tuh jangkauan balik lagi ke atas gitu ke semula. Itu gue puterin lagi tuh jalur bebatuan, jalur setapak, jalur curug tersebut gue naik ke atas ke tebing. Dan langsung datang tuh Erba. Hitungan Iya. bisa bilang ya. Jadi buat gue mikirin headlamp atau peralatan yang lain atau dokumentasi gue sendiri itu gue nggak ada pikiran ke situ. Yang gue pengen tahu dan penasaran saat itu di hawa takut gue ya malam itu karena gue sendiri dengan suara guncangan gemuruh begitu. Ini ada apa terus angin sampai api kayu api gue nih yang tadi kayunya udah jadi bara jadi api lagi besar. Kan cahaya terang tuh di hutan. Gue langsung melipir ke atas. Karena kebantu dengan cahaya itu. Ya, makanya headlamp lo ke bawah bang ya. Itu, nah pas gue pengen cari tahu, ini angin apa mau turun hujan, mau apa, toto itu Erba datang. Ya mungkin yang tadi lu bilang lu ngeliat ke langit, terus lu lihat awan tuh kayak bernyanyi buat lu gitu, maksudnya awan tuh jalan kenceng, mungkin itu udah tanda-tanda mau datang hujan, angin di atas bang ya mungkin ya. Ya itu ternyata bang. Jadi cuaca di situ mungkin bisa dibilang mendung, mendung karena gelap gitu. Udah gitu kita kan di hutan gitu, jadi pas udah makin sore kan gelap, jadi kita nggak bisa ngukur langit gitu, mendung atau enggaknya nih gitu kan. Jadi gue pikir ya enak banget ini udah cuaca kayak begini gitu. Udah gue nyantai aja. Itu pergerakan awan itu kencang anginnya. Ternyata di atas udah turun hujan yang lebat, udah sangat lebat. Di puncak tuh udah turun lebat. Makanya sehingga pas lagi setelah air itu lewat turun hujan. Jadi nggak lama selang berapa menit dulu bang. Jadi Erba datang ngegulung semua yang ada di dalam tenda dan itu makin tinggi air. Nah gue sempat inisiatif tuh di saat gue down. Nah itu gue tinggal satu nih banda gue. Gue punya bayonet yang tersisa. Gue manfaatin. Baru berapa tebangan tuh gue nebangin kayu-kayu yang cukup besar buat masang bivak rencana. Turun hujan. Udah penderitaan lo udah makin itu hujan langsung basah gue seadanya dalam bivak. Ya karena bivak nggak ada atapnya bang, cuman daun-daun gue tepuk-tepuk. Seperti salah satunya daun-daun pinus gitu kan, walaupun dia renggang-renggang, cuman kalau banyak rapat juga gitu. Niatnya ngilangin dinginnya angin di malam. Ternyata datang hujan mau diapain? Nah ini bang nih, lu kan sempat ke atas tuh bang, berarti kan lu menyaksikan air itu turun ya. Lu lihat, nah lu kepantau nggak posisi tenda lu tuh? Lu ngeliat tenda lu lagi dihajar air gitu? Udah enggak. Paling apinya itu gitu. Udah nggak ngeliat bang. Jadi gue begitu naik di ketinggian itu, gue berbalik itu Erba datang udah habis semua. Jadi semburan air itu gede banget bang. Langsung begitu udah. Itu anginnya aja berasa ke badan gue. Gue padahal udah di atas, anginnya berasa. Itu sampai udah langsung tublek semua habis. Jadi lu gak sempat menyaksikan. Yang gue lihat itu cuman pohon besar gitu, ya bisa bilang ya pohon dari atas kali itu ke bawah air. Pohon tua itu sama akar-akarnya kesapu sama air kegulung. Itu yang gue lihat dia jatuh tuh, nyebur ke curug langsung ngalir ke alirannya tuh. Itu yang gue lihat itu makin tinggi udah air. Gue di ketinggian itu kalau gue nyeburin kaki gue ya sedengkul lagi jaraknya itu gue nyentuh air. Jadi dalam banget. Iya itu juga gue nggak berani, orang arusnya kencang banget, gulungan air itu kencang banget arusnya. Udah gitu malam lagi bang ya. Tanpa cahaya lagi. Nah bang, ya alhamdulillahnya lo bisa dibilang dapat petunjuk bang ya. Iya lo bisa keluar, maksudnya ada petunjuk kalau itu mau datang dengan suara-suara itu ya. Gak bisa dibayangin sih bang kalau semuanya lo ada di situ ya ampun gimana itu. Gitu air kencangnya lo, aduh gak bisa dibayangin bang, pokoknya gue udah gak kuat dah ngebayanginnya. Ya itu yang ya, gue bilang sih, bang. Ya pengalaman gue lah gitu, bisa dibilang itu pengalaman gue pribadi pas gue ada di daerah Jawa Barat gitu. Gue niatnya pengen bisa dibilang capture lah ya. Terus gue pengen menyendiri dari rombongan temen.
gue pengen nikmatin suasana aja di sana, ketemu kangen lah bisa dibilang, kalau berkata teman gitu ketemu kangen. Ya ternyata itu yang terjadi bang. Nah terus lu turun nih bang, lu turun kan teman-teman lu tahu nih. Iya. Nah teman-teman lu itu pada di malam itu gimana sih bang kondisinya? Maksudnya dia tahu air bah itu datang apa beda jalur air bang di tempat teman-teman lu ngecamp? Kalau teman-teman mah enak deh, dataran tinggi bang. Jadi Jadi hujan deras aja, walaupun dia nggak masuk ke dalam rumah orang tua tersebut ya, dia di dalam tenda aja tuh, di halaman orang tua tersebut rumahnya, nggak bakalan dia kena basah atau masukan air tendanya gitu, banjir lah bisa bilang, nggak bakalan, karena di situ dataran jadi tinggi. dia mah nggak tahu, cuma tahunya hujan aja bang. Iya, cuman salah satu dari teman sih ketika gue pagi itu nyampe, sudah datang pagi di dalam hutan, terus gue turun pulang ke rumah tersebut tentang nyamperin teman-teman. Dari sekian panjangnya cerita, teman ada ngulas di malam itu hujan deras, emang gue kepikiran lo dari beberapa teman. Wah kancil gimana nih, sempat dari beberapa teman ada yang pengen pakai ponco jas hujan ya bang. Itu pengen bantai, nyari lo pengen bantai ke jalur, cuman alhamdulillahnya lagi bang, di situ mereka nggak ada yang keinginan kerasnya itu, nggak ada yang sampai ke sana. Entah kalau dia nyampe. Punya keberuntungan bang ya. Iya, soalnya kan yang tadi gue bilang, di saat gue kejepit di sana, kondisi seperti itu, gue mau turun tanpa cahaya pun gue takut. Karena apa? Satu ya kegelapan, di jalur yang gelap gitu tanpa cahaya. Kedua, di bawah itu ada beberapa titik jalur air, jalur air kecil gitu. Gue ngerinya itu juga imbasnya kena ke erba, dari erba gitu. Dia kejebak ya. Gue ngerinya gitu. Nah makanya kalau temen jadi nyusul, mungkin dia bakal nemuin erba lagi di jalur-jalur air yang kecil itu. Iya. Jadi Kan kesian. Banyak pertolongan bang. Iya. Sebenarnya. Nah terus emang gini bang nih, lu kan sebelum melakukan solo hiking itu, lu udah izin nih. Emang di awal ini nggak dikasih warning sama bapak itu bang? Ya kan, jadi emang ini keinginan gua satu, kedua, jadi salah paham semuanya. Jadi ini orang musim tua penghujan nih, memang bapak itu kan tadi bilang udah tahu dia. Iya udah tahu, cuman kan ini lagi-lagi salah paham bang. Jadi petua tersebut ngira nih gue paling di hutan pinus karena lebih jangkauan dari rumah beliau, nggak terlalu jauh banget gitu, paling setengah jam nyampe ke hutan pinus gitu jalurnya. Nah dia pikir di situ biasa anak-anak pada ngecamp untuk nikmatin alam bebas. Jadi lu konyol juga, agak lebih naik nih. Gue lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi bang, karena ya nggak tahu kenapa saat itu gue pengen sendiri aja gitu nikmatin di jalur. Gue makin ke dalam jalan di hutan sendirian gitu. Oh dugaan bapak itu lu di hutan pinus. Di situ karena banyak pendaki nih kalau nggak mau muncak ke Gunung Salak ya pada ngecamp pasti di situ. Bermalam di situ, ngecamp di situ gitu, liburan di situ gitu, masang tenda, masang segala macem gitu. Tapi emang udah ada, dia nggak sama sekali nggak bilang kalau ini penghujan banyak air gitu, enggak? Nggak bilang. Cuman pas lagi lu izin cuman ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi intinya semua salah paham sih bang, itu doang. Oh jadi pas turun hujan ini di malam hari bang ya? Malam bang. Maksudnya di malam hari. Jadi pas di posisi siang itu mah nggak ada hujan sama Iya. sekali ya, cerah ya. Tapi gue nggak tahu ya, itu posisi pas erba datang kan baru turun hujan tuh. Itu nggak tahu di atas itu hujan jam berapa, gue nggak tahu. Tiba-tiba nggak lama erba datang itu hujan. Gue lagi baru masang berapa kayu lo buat nancep, buat bikin bipak gitu, nancepin kayu berapa kayu, tuh hujan langsung. Habis sudah gue dingin-dinginan tuh di Mungkin malam hari. Bapak itu juga udah curiga kali bang, yang ketika malam-malam itu turun hujan segitu derasnya. Dia bukannya curiga sih bang, dia kepikiran. Kepikiran kan sama berdoa kata dia, berdoa biar lu nggak ngecamp di jalur air nih, karena dia udah terlanjur lu berangkat gitu ya. Itu. Jadi ya semuanya salah paham gitu, dia pikir gue di hutan pinus, ternyata gue di Curug gitu. Itu dengan kemauan gue sendiri, karena yang nggak tahu kenapa yang tadi gue bilang, jadi perjalanan gue tuh di jalur kaki Gunung Salak, gue nggak tahu seru aja gitu, kayak gue lagi nikmatin banget gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya, karena udah lama kali ya gitu. Jadi gue ngerasa nyaman gitu, kenyamanan di jalur, di dalam hutan gitu, di jalur itu gue ngerasa nyaman dengan posisi sendiri, bawa keril, terus gue sekalian gue jalan, sekalian gue milih-milih space untuk gue ngecamp gitu. Oh jadi nyari-nyari juga gitu. Emang tujuan utama lu nggak ke situ bang? Kagak ke situ. Nah ketemulah sampai di Curug. Niatnya gue ke Curug nih cuma mau ngelongok atau mandi, udah cabut. Gue nyari space yang enak gitu, yang lebih gue pengenin gitu. Belum ada rencana tujuan ini tujuan itu belum. Jadi gue jalannya terus sampai gue ketemu capek dan gue ngerasa di sini kayaknya enak nih gitu. Nah karena perjalanan itu pas ketemu Curug, udah gue langsung tergiur. Wah di seberangnya kayaknya enak tuh gitu. Iya, karena setahu gue di Curug itu tempat orang pada mandi nih ya. Udah sekian lama gue ke situ ya.
Itu anak-anak orang-orang sekitar mungkin terdekat kampung situ pada liburan mandi ke situ. Itu kalau habis mandi pada ngumpulnya di seberangnya itu. Ada space lah, nggak terlalu luas ya. Itu buat 1-2 tenda masuk di situ. Nah, gue di situ, Bang. Jadi ada pelajaran juga nih Bang, ketika kita mau nge-camp, kita ngelihat situasi dan kondisi sekitar Bang ya. Iya. Jadi nggak langsung asal aja bikin tenda. Kita jadi perhatikan juga gimana kalau kondisi di sini hujan, apakah ini jalur air apa bukan gitu Bang ya. Itu, Bang. Jadi pelajarannya itu nih buat teman-teman, ada kalanya kita harus melihat sisi-sisi bahaya yang mungkin jauh di luar logika, tapi kita harus melihat juga Bang ya. Jadi kita punya bayangan lah bisa dibilang ya. Iya. Oke Bang Acil, terima kasih Bang nih sebelumnya Bang, lu udah mau berbagi lagi di Timur Misteri. Sebelum kita tutup video ini, mungkin lu ada pesan-pesan nih Bang? Ya kalau pesan sih mungkin nggak ada ya, paling semua teman-teman juga lebih pintar dari gua kali ya pengalaman atau pesan-pesannya ya. Ya intinya sih gini aja, di alam ya, mau lo capture, mau lo naik gunung gitu sampai di puncak sekalipun atau lagi di trek gitu. Kalau memang lo nemuin 1 lembar bungkus pun yaitu sampah gitu, pungut bawa pulang atau lo buang nanti ketika lo turun. Jangan itu semua lo tinggal atau lo abaikan begitu saja di jalur yang tidak semestinya sampah itu ada. Itu aja sih Bang. Jaga kebersihan lah Bang ya. Intinya itu Bang. Oke, terima kasih Bang Acil. Nah, buat teman-teman semua, gue juga mengingatkan nih, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Acil, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Acil ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama Bang ya. Iya. Karena banyak pembelajaran dari, bisa dibilang banyak hikmah lah dari perjalanan Bang Acil ya. Iya Bang. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta mengaktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Gue Ibnu Peter Siddiq pamit undur diri. Gua Kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.